واستوعب حبي مو تدري قلبي يباني لك بيت. Sejarah Ki Ageng Pengging dan Sri Mangkuring Prabu Hindayaningrat. Sri Mangkuring Prabu Hindayaningrat atau biasanya disebut Ki Ageng Pengging Sepuh ini merupakan putra dari Karya Pandaya III dan Dyah Retno Muntri. Dan apabila kita tarik secara garis keturunan bahwa Harya Pandaya III ini dikenal dengan Harya Pubaran yang merupakan cucu dari seorang Mahapatih Majapahit, yakni Raklian Mahapatih Jirnodra atau yang dikenal sebagai Mahapatih Gajah Mada. Sedangkan nama ibunya yang bernama Dyah Retno Muntri, beliau adalah seorang putri dari Sri Pandanalas II yang jumeneng nata sebagai Prabu Brawijaya keempat dengan Dewi Tapen. Dyah Retno Muntri juga merupakan seorang putri Kedaton yang terkenal dengan cantik parasnya dan memiliki keahlian untuk menata serta memimpin Kaputren sebagai tempat tinggal para putri Kedaton, dan banyak yang menghormati baik dari pangeran, abdi maupun kawulo. Meskipun dengan keturunan raja dan masih memiliki darah patih di dalam diri Ki Ageng Pengging Sepuh yang terlahir dengan nama Jaka Sengara. Nama ini diberikan oleh ayahnya karena di saat itu sebagai pengingat adanya pergolakan politik yang ada di Majapahit yang membuat para bupati Majapahit membelot terhadap raja di Majapahit. Harya Pandana III diangkat sebagai menantu raja yang bertahta secara sah pun juga tidak luput dari kekejaman politik di masa itu, sehingga ia pun memiliki nama lain yaitu Harya Pubaran, karena pada saat itu sedang terjadi carut-marutnya tatanan kerajaan. Ia pun berwasiat kepada Ki Ageng Pengging Sepuh untuk tetap mengabdi dan berbakti kepada Majapahit seperti dirinya, meskipun ia menjadi korban kekejaman politik. Ketika terjadi alih kepemimpinan di Majapahit yang dipimpin oleh Bhre Kertabumi Jumenengnata sebagai Prabu Brawijaya V, Jaka Sengara mengabdikan dirinya di kerajaan Majapahit yang dimana pada saat itu sedang terjadi permusuhan dengan Blambangan yang dipimpin oleh Adipati Menak Dali Putih yang nekat menculik putri Kedaton dari Prabu Brawijaya V dengan Dewi Amarawati yang bernama Kanjeng Ratu Pembayun, sehingga Majapahit menggelar sayembara dan mencari jago tanding untuk membebaskan Kanjeng Ratu Pembayun dari tangan Adipati Menak Dali Putih. Mengetahui adanya sayembara tersebut, Joko Sengoro mengikuti sayembara tersebut guna membaktikan diri kepada Majapahit dengan konsekuensi untuk bertarung dengan penguasa Blambangan saat itu. Namun, banyak sebelum Joko Sengoro yang ikut sayembara, semuanya gagal tanpa hasil. Joko Sengoro yang masih memiliki darah patih pun bisa menaklukkan dengan mudah Adipati Menak Dali Putih dan tunduk di hadapan Joko Sengoro. Karena berhasil memenangkan sayembara, sehingga Blambangan berhasil tunduk kepada Majapahit lagi, Prabu Brawijaya V yang merupakan masih paman Joko Sengoro itu menjadikan Joko menjadi anak menantu dan dijodohkan dengan Kanjeng Ratu Pembayun. Dan sebagai bonusnya lagi,
Joko Sengoro dihadiahkan satu tanah pemberian raja bebas pajak yang dimana berhubungan langsung dengan kerajaan Mojopahit. Tanah pemberian raja yakni bernama Tanah Majalengka yang berada di sisi barat Gunung Lawu. Oleh karena itu, Joko Sengoro dinisbatkan sebagai Adipati Handayaningrat. Dari pernikahan Adipati Handayaningrat dan Ratu Bembayun menghasilkan 3 orang putra yang bernama Kebo Kanigoro, Kebo Kenongo, dan Kebo Amiluhur. Namun, Kebo Amiluhur wafat terlebih dahulu sebelum ayah dan ibunya wafat dan dimakamkan di daerah Malangan, Pengging. Namun, keadaan damai itu tidak berlangsung lama, sebab Keprabuan Majapahit digoyang dengan adanya makar yang ditimbulkan oleh Raden Patah, putra Brawijaya yang berasal dari Campa. Raden Patah pun berusaha mengislamkan ayahnya tersebut terkendala karena adanya pihak Majapahit yang melindungi raja tersebut. Kerajaan Majapahit pun tidak terkendali akibat dari invasi yang masih dari Raden Patah dengan kekuasaan dari Demak yang ia pimpin, sehingga membuat Raja Majapahit melarikan diri ke Bali. Namun di tengah perjalanan dicegah oleh Sunan Kalijaga yang terjadi di daerah Banyuwangi, sehingga Prabu Brawijaya itu pun kembali memutar arahnya, namun tidak kembali ke kerajaan karena sudah dijaga ketat oleh pasukan Demak. Melihat kerajaan Majapahit tidak karuan, Adipati Handayaningrat di Pengging merasa bahwa Majapahit harus tetap ada raja yang bertahta di sana, meskipun kerajaannya diserang, dan agar terhindar dari tunduknya Majapahit di Demak. Maka Ratu Tembayun pun merasa harus menyelamatkan agar para masyarakat tetap tahu bahwa Majapahit itu masih hidup. Namun yang sebagai raja bukanlah Ratu Tembayun, melainkan Adipati Handayaningrat. Karena Adipati Handayaningrat dianggap memiliki kapabilitas untuk memimpin, dan dengan itu namanya diubah menjadi Sri Mangkurung Prabu Handayaningrat. Dinamai dengan Sri Mangkurung itu karena pemindahan kekuasaan ini dilakukan secara diam-diam agar pihak Demak tidak mengetahui pemindahan kekuasaan tersebut, dan agar pihak Demak tidak tahu tentang beliau memakai nama samaran, yakni Ki Ageng Ngukingeng Pengging. Setelah itu, utusan Demak datang kembali ke Pengging untuk menyampaikan pesan kepada Kebo Kenangga yang merupakan sisa keluarga yang tersisa. Kebo Kenangga menyanggupi dan menyetujui bahwa Pengging bersatu dengan Demak, dan Kebo Kenangga diangkat menjadi pemimpin daerah Pengging dengan gelar Ki Ageng Pengging, dan sedangkan ayahnya bergelar Ki Ageng Pengging Sepuh. Dan di tengah perjalanan Sunan Gudung berhasil bertemu dengan Kebo Kanigara dan diminta untuk menjadi pengganti ayahnya dan menjadi Adipati Pengging di bawah kekuasaan Demak. Namun, hal tersebut ditampik oleh Kebo Kanigara karena jika hal itu diterima secara otomatis, Kebo Kanigara harus masuk Islam seperti musuhnya. Karena pemimpin Pengging telah jatuh, maka Pengging menjadi kocar-kacir, dan Kebo Kanigara menyuruh para pasukan untuk kembali ke Pengging. Sementara itu, Sunan Gudung secara diam-diam berdiskusi dengan Kebo Kanigara untuk bertemu dan berdialog. Namun, setelah pertemuan itu, Kebo Kanigara kembali, tetapi bukan ke Pengging, melainkan ke Gunung Merapi. Setelah itu, Kebo Kanigara ke gunung untuk bertapa dengan keras, bahkan sampai masuk ke dalam kawah-kawah gunung untuk mengencangkan kanugerahnya hingga beliau terbakar di gunung tersebut.